Jadi kanal optikus di dalam situ masuk. Nah, selanjutnya dia akan dibawa di sini ya. Nah, ini dia. Ya, membentuk kiasma optikum. Nih. Mana dia? Oh, ini. Ya, ini kiasma optikum. Ya kan? Nah, ini dia nervus opticus ya, kiasma optikum nih, menyilang. Ada yang tidak menyilang juga ya. Pas di bawah nih, di bawah ini apa ini? Saraf yang pertama. Nervus olfactorius. Ya, jadi ini yang ini pas nih. Ini yang ini bulbus olfactori. Bulbus olfactorius. Ya, serabut sarafnya masuk di sini di kristal galin di sini ya. Ya. Nah. Nih, sini masuk dia di sini. Nah, nih. Jadi di sini tas. Masuk. Lalu diterima di sini. Nah, ini dia serabut sarafnya, sensoriknya daripada nervus olfactorius di sini. Itu makanya ada sistem pembawa. Nah, di bawah sini ya, sini jalan. Nih. Jalan lalu diterima oleh reseptor, dipersepsi oleh lobus. Hah? Loh, belakang. Occipitalis. Ya, jadi occipital yang makanya kalau orang ada gangguan cedera kepala bisa saja terjadi gangguan pada penglihatannya, ya, terutama yang belakang. Ya. Nah, nervus opticus ini tentu ya, ini saraf kranial, itu sistem saraf tepi, yaitu nervus 1 dan nervus 2 itu tidak keluar langsung dari batang otak. Nah, sisanya nervus kranial yang lain itu keluar dari batang otak ya. Nah, kalau yang dua ini nggak keluar dari batang otak di sini. Oke. Setelah itu begitu kita tahu dia tidak keluar dari batang otak ya, dia akan menjadi sistem. Nah, sini masuk nih. Nah, ini dia saraf optiknya, nervus opticusnya yang nantinya akan menjadi mana dia? Gini-ginian saya ini tadi saya gambar-gambar. Saya enggak di situ. Hah? Ya, pulpen ada pulpen? Ada. Di warna juga. Oh, ini. Nah, ini kita lihat ya, ini yang ini. Nah, ini jalan nih. Merah. Ya, ini nervus opticus membentuk apa ini? Depan membentuk ya, betul retina ya. Retina nih. Ya, retina. Nah, ceritanya ini cahaya masuk ya, lalu akan ditangkap oleh mata, dipersepsikan dan cahaya itu jatuh tepat di retina. Di mananya? Makula apa? Makula densa itu di mana? Ginjal itu jauh. Makula fovea ya. Fovea centralis. Nah, disinilah terdapat sel-sel daripada retina. Apa aja selnya yang sebagai apa? Yes, sel batang dan ini fungsi apa? Reseptor apa? Gelap. Ya, hitam putih dia ya, gelap ya, hitam putih. Ini warna. Nah, jadi begitu kalian melihat adanya warna-warni, maka inilah yang menjadi reseptornya sel kerucut. Kalau sel batang, nah ini hitam putih. Kalau dia malam, nah itu yang bekerja yang ini karena tidak ada warna di situ ya. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang dengan buta warna ya, kalian pernah tes buta warna ya? Ini yang rusak nih sel kerucutnya. Sehingga ada buta warna parsial, ada buta warna total. Nah, kalau dia parsial ya, buta warna parsial, tentu parsialnya mana? Misalnya dia tidak bisa melihat warna merah, maka merahnya dia tidak bisa lihat. Dominasinya hijau di sini tengah merah. Nah, maka dia akan melihat hijau semua. Ini yang rusak. Nah, kalau dia kayak klise hitam putih, ini yang nerima. Nah, kalau dia buta warna total, hanya ini yang bisa nerima. Warnanya hitam putih. Oke. Nah, diterima.
diteruskan oleh retina, kemudian ke nervus opticus jadi saraf ya, dari retina jadi saraf opticus ya, masuk dipersepsikan oleh lobus occipitalis. Oke ya, jadi gini. Nah, pertanyaannya kan di sini mata nih, mata. Ya, kiri kanan. Ya, mata kiri kanan ya, kiri dan kanan. Mata ini tentu akan menerima reseptornya adalah retina kan, retina. Nih retinanya di sini. Nih retinanya di sini. Sama kiri dan kanan. Nah, retina yang bagian medial sini ya akan menerima cahaya dari sini. Nah, ini dari lateral dia, gitu. Yang di sini lateral nih justru dari medial. Begitu juga sebaliknya, begitu dan begitu. Nah, lalu jarasnya adalah ya ini yang medial nih. Jarasnya jalan menyilang ke sini. Sama ini medial menyilang ke sini. Nah, kalau yang lateral nggak menyilang dia. Nih kiasma optikumnya. Nah, gitu dia. Oke, ngerti ya? Nah, itu. Nah, makanya apabila terjadi lesi di sini, rusak ini misalnya nih. Nah, nih. Rusak, apa yang terjadi? Apa? Buta. Kenapa buta? Tidak bisa nerima cahaya dari kiri kanan. Oke? Buta warna, buta total mata kanan gitu. Kalau di sini buta total. Nah, pertanyaan saya, kalau dia di sini lesinya. Buta total mata kanan kiri. Hah? Kenapa bisa buta total mata kanan kiri? Di persilangan. Kita itu lateral. Nah, perhatikan. Tadi saya bilang, ngilang tuh di mana? Nih, yang tengah kan? Medial nih. Yang ini menyilang. Lateralnya kena enggak? Karena enggak menyilang ke kanan. Nah, ini lateral. Artinya apa? Dia bisa melihat hanya ke arah medial. Lurus dia ngelihat gitu. Di sini udah buta, sama sekali enggak ada, kosong. Ibarat di belakang inilah enggak bisa kita lihat apa-apa. Nah, kalau dia di sini, itulah yang disebut dengan homonymous hemianopsia bilateral. Pernah dengar? Hah? Homonymous hemianopsia bilateral, homonymous hemianopsia, gitu kan? Beda lagi di sini. Kalau di sini bagaimana ceritanya? Lesinya di sini. Nah, tinggal bayangkan aja. Yang ini yang lateral enggak kena kan? Nah, yang ini yang medial yang kena. Kontralateral yang medial. Artinya ke arah medial dia tidak bisa, ini ke arah lateral tidak bisa. Artinya ini kosong, ini kosong. Ya, sana dia bisa lihat, ke sana aja. Berarti yang kiri saya ini tidak bisa saya lihat nih. Nah, jadi yang kanan saya bisa lihat. Ya, begitu juga sebaliknya seperti ini. Itulah jarasnya. Nah, jadi itu paling sering keluar soal homonymous hemianopsia. Ya, mata kanan dan mata kiri. Nah, itu kalau terjadi kelainan anatomis daripada retina. Nah, bagaimana kalau terjadi kelainan refraksi? Itulah dikoreksi dengan kacamata. Nah, itu bedanya. Apakah ini misalnya penurunan visus, misalnya rabun jauh? Apakah penurunan visusnya karena kelainan anatomis? Apa karena kelainan refraksi? Kalau karena kelainan anatomis jelas tidak bisa dikoreksi. Kalau kelainan refraksi jelas bisa dikoreksi dengan kacamata. Bagaimana kita tahu dia bisa dikoreksi apa enggak? Pinhole. Ya, pada saat pemeriksaan digunakanlah pinhole. Pinhole maju apa tidak? Misalnya ini, pakai pinhole, lebih jauh lagi bisa lihat. Berarti itu bisa koreksi. Tapi ini pinhole enggak pinhole tetap aja sebegini. Itu artinya tidak maju dengan pinhole, berarti terjadi kelainan anatomisnya. Itu ngerti ya? Nah, ini tepat dia keluar di bawah otak nih, lobus frontalis ini juga ini. Jadi di bawah ini ada chiasma opticum. Makanya nervus 1, nervus 2. Sisanya batang otak punya. Keluar dari batang otak. Oke? Lanjut. Nah, sekarang yang mana disebut dengan media refraksi? Ya, yang ini. Nah, ini. Apa aja? Jadi mata paling luar apa kita periksa biasanya? Konjungtiva. Palpebra dulu dong. Palpebra. Baru Konjungtiva.
Silia. Nah, di palpebra ini kan ada tarsus nih. Tarsus konjungtiva superior maupun inferior. Nah, di sini bisa kalau di luar ini bisa kita ketemukan adanya penyakit. Penyakit apa? Hordeolum. Apalagi kalazion. Nah, sel apa yang kena? Kelenjar apa yang kena? Hordeolum dan kalazion? Nah, apa ya? Kelenjar? Mebum dan zis. Mole, mebum, zis. Ya, itu kelenjarnya. Makanya ada hordeolum atau kalazion. Nah, selanjutnya barulah kita buka palpebra. Baru ini kita temukan namanya konjungtiva. Nih konjungtiva nih ya. Konjungtiva tarsus, konjungtiva bulbi yang melekat pada mata. Ya. Nah, ini fornix konjungtiva. Jadi ada 3 bagiannya. Ya. Jadi konjungtiva tarsus, fornix dan bulbi. Nah, barulah media refraksi. Mana media refraksinya? Apa? Kornea. Ini kornea ya. Jadi yang hitam itu di tengah itu kornea. Nah, pinggirannya ini namanya limbus kornea. Nah, ini ya. Ini kan kita lihat kornea nih. Yang bikin hitam apa? Apa? Iris. Irisnya yang bikin dia warna hitam. Kalau kalian keturunan bule, hijau dia. Turunan mana? Merah dia. Bisa juga dimodifikasi sekarang. Pakai apa dia? Soft lens. Ya, soft lens. Mau merah, kuning, hijau, hitam, terserah ya. Mana-mana maunya. Ya, ini dia ya. Ini dia. Ini soft. Ya itu ya. Ini jadi kornea nih. Ini dia kornea. Nah, pinggirannya ini namanya limbus kornea. Kornea ini ada berapa lapis? Apa itu? 5 itu apa? Apa namanya? Ya, terus membran basement. Ya, endotel. Apa itu? Stroma. 5 ya. Oke. Kornea. Nah, di dalam kornea ini ada nih. Ada apa? Ada cairan. Sebut dengan cairan apa? Humor aqueous. Oke, kalau bahasa kerennya sekarang cairan di sini daerah ini namanya COA. Betul apa? Kamera oculi anterior. Di sini dia ya, kamera oculi anteriornya. Nah, terus baru yang ini. Ini yang hitam-hitam nih, apa namanya? Iris. Nah, baru dia membentuk bulatan. Namanya pupil. Pupil ini kan bisa mengecil, bisa. Kapan dia mengecil? Cahaya. Kalau datang cahaya dia mengecil, kecet. Nah, kayak tirai gitu, supaya tidak silau. Kalau dia membesar namanya midriasis. Kalau kecil miosis. Nah, makanya ada namanya obat-obatan midriaticum supaya apa? Memperlebar. Nah, kalau kita pakai itu tidak boleh dia keluar siang-siang, harus pakai kacamata karena silau. Kalau efek obatnya belum habis. Ya. Ini pupil. Nah, lalu di sini apa nih? Lensa. Lensa inilah nanti juga media refraksi yang dipegang, digantung oleh tahu nama lainnya? Zonula zin. Yes, ini dia zonula zin. Ya, nih zonula zin. Oke, zonula zin. Nah, coba kalian lihat tangan gini, coba gini. Tarik ke titik paling terang. Sudah ketemu? Sudah ketemu titik paling terang, terlalu dekat tidak bisa, terlalu jauh tidak bisa. Jadi yang paling terang. Jadi lensa itu nih ya, ini normal gini. Ini dipegang oleh zonula zin. Begitu kalian sudah melihat titik paling terang, dia akan cembung gini. Ini namanya akomodasi maksimal. Jadi titik paling terang itu adalah dia berakomodasi maksimal si lensa ini. Makanya terlalu kita perhatikan fokus, dia ini bisa capek, kerasa di mata capek. Ini capek dia megang lensanya. Ya. Nah, itu.
media refraksi, baru vitreous body, baru nah ya sampai di retina di sini. Ya, jadi retina saya bilang gini nih. Ini keluar si retina. Retina kalau kita lihat secara fundoskopi, ini besar vitreous body. Nah, ini dia retina di sini. Di sini bercak buta makula fovea. Hitam gitu. Nah, ini keluarnya nervus opticus di sini. Ukuran normalnya adalah 1/3. Jadi ini 3, ini 1. Artinya 1/3. Jadi dia tidak boleh lebih dari 1/3. Apabila dia membesar seperti ini, ini biasanya terjadi akibat tekanan intraokuler yang meningkat akibat penyakit glaukoma. Jadi gini dia, nervus opticus. Jadi retina tuh gini normalnya ya. Nah, begitu ada peningkatan tekanan intrakranial, dia ketekan terus retinanya, jadi gini dia. Makanya kita bisa hanya melihat lurus gitu. Sini enggak hilang dia buta sama kayak ini. Ya, jadi rusak dia. Makanya dia gede jadinya dia gini. Gede. Kasus-kasus apa yang bisa menyebabkan glaukom? Nah, contoh kita mulai dari glaukom. Nah, misalnya di sini. Di iris ini, nah di sini kan ada COA, di sini ada apa? Ada aqueous humor. Aqueous humor. Begitu ada aqueous humor ya, di sini kan ada ini kornea. Ini pupil, ini iris. Anggap ini iris, ini pupil. Nah, di sini aqueous humor ini ada aliran baliknya ke sini. Ya kan? Nah, ini namanya trabecular meshwork. Nah, ini trabecular meshwork. Begitu ini tersumbat, misalnya dia keruh nih, tersumbat, maka otomatis aliran ini tidak bagus kan, menyebabkan dia ini terisi terus kembung gini ke belakang, dia ke kamera oculi posterior COP, karena ada zonula sini COP, vitreous body menekan mata sehingga retina yang di sini ikut ketekan, akhirnya kan melebar dia gitu. Nah, itulah menyebabkan dia glaukoma. Makanya orang glaukoma ya kalau udah rusak gini nggak bisa lagi diapa-apain. Yang ada kita mempertahankan supaya tidak tambah lebar. Dengan cara apa? Menurunkan tekanan intraokulernya. Ada farmakologi, ada abortif. Kalau farmakologinya turunkan aliran ke sini. Gunakan obat namanya acetazolamide atau golongan carbonic anhydrase inhibitor. Nah, kalau misalnya abortifnya apa? Ini harus kita buka nih. Misalnya glaukoma sudah tertutup akut akibat sumbatan, harus kita buka nih. Namanya trabekulektomi, ya, trabekulektomi. Ya, oke ya. Jadi situ ya. Ini vitreous body nih. Ada pembuluh darahnya. Nah, jadi gini. Mata tentu akan mendapat cahaya kan? Gini, nah gini. Nih, bisa melihat ayam kebalik-kebalik ya. Ayam tuh kebalik dia sebenarnya. Tapi diterima sama mata kan kebalik. Tapi begitu masuk media refraksi dibalik lagi. Jadi benar dia. Sebenarnya cahaya yang diterima itu kebalik. Tapi udah media refraksi dibalik lagi. Ya, ini kan itu kebalik ayam itu. Ya, ini kebalik dipersepsikan sama mata ya udah benar, sama otak benar dia. Nah. Oke, nah ini ya, jadi mata cahaya tepat jatuh di retina. Nah, pertanyaannya, inilah media refraksi yang normal. Bagaimana yang tidak normal? Contoh, ini kornea. Hitam ya, kornea. Kornea ini kan cembung ya. Kalau dia ada samping cembung kan? Nah, tetapi ketika ada dia lurus gini, datar gini, ada datarnya sedikit. Nah, ini udah kelainan media refraksi namanya. Sehingga perlu dikoreksi. Contoh misalnya, dia miopia. Ini retina. Ya, ini retina. Cahaya masuk. Nah, ini kan jatuh cahaya pas di makula fovea sini ya. Nah, kalau dia miopia, dia jatuh di belakang daripada retina. Oleh sebab itu dia rabun jauh. Makanya diberikanlah dia lensa cekung. Lensa cekung supaya apa? Supaya cahaya yang ada terlalu jauh di sana dibengkokkan dekat pas jatuh di
retinanya. Nah, berbeda dengan kalau dia hipermetrop. Nah, jadi cahaya jatuh di depan. Nah, tidak tepat di retina. Dikasihlah dia lensa cembung. Nah, karena dia cembung, ini bisa membiaskan cahaya melebar. Nih. Jadi dia melebar gitu cahayanya. Makanya dia tepat jatuh di retina seperti itu. Nah, ini dia ya. Nih dikasih lensa cembung, si lensa cekung. Nah, inilah dia maksud daripada refraksi. Ini dia media refraksi dari kornea, dari COA, dari lensa, dari vitreous body. Begitu ada kelainan saja di lensa, dia bisa menyebabkan kelainan refraksi. Oleh sebab itu harus dikoreksi dengan kacamata. Kenapa? Kalau dia tidak dikoreksi dengan kacamata, orang yang lensanya jatuh di sini, dia akan selalu berusaha untuk fokus melihat. Apa sih? Akhirnya si lensa ini akan berakomodasi terus supaya bisa mendapatkan titik fokus. Terus-terusan. Kalau terus-terusan dibiarkan seperti itu, dia akan capek. Akhirnya minus lagi tambah banyak. Ya, akhirnya minus lagi tambah banyak. Oleh sebab itu kalau misalnya ada kelainan refraksi, segeralah gunakan kacamata supaya nggak begitu. Jangan sampai nggak gunakan kacamata, ya. Itu kelainan refraksi. Itulah obatnya. Nah, itu. Nah, terus nih, yaitu cahaya. Nah, sekarang mata ini sendiri dipegang oleh otot-otot bola mata. Ada berapa banyaknya? 6. Apa aja? Ini dia ya. Nah, nih. Obliquus superior, rectus superior, obliquus superior, rectus lateralis, rectus medialis, rectus inferior, obliquus inferior. Kita anggap ini sebagai hidungnya ya. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang mempersarafi? Apa aja? Ya, yang atas nervus cranialis 4. Yang lateral nervus cranialis 6 abducens. Sisanya 3. 1, 2, 3, 4. Obliquus superior oleh nervus 4, rectus lateralis oleh nervus 6, sisanya adalah nervus 3. Itu makanya kita ada pemeriksaan namanya pemeriksaan strabismus untuk melihat mata juling itu tuh. Tahu nggak? Nah, juling ya. Nah, itu diperiksa pakai strabismus. Nah, kalau misalnya ada gangguan pada salah satu nervus ini, maka dia tidak bisa melirik ke tempat lokasi gangguannya itu. Makanya di pemeriksaan saraf yang diajarkan pemeriksaan nervus 3, 4, 6 jadi sekali. Di mata juga langsung 3, 4, 6 itu gabung pemeriksaannya 3, 4 dan 6. Nah, ya. Nervus 3 ini apa? Okulomotor ya. 4 troklear, 6 abdusen. Nah, itulah makanya pemeriksaannya. Makanya kalau dia lumpuh di nervus 4 misalnya, di obliquus superior, maka dia tidak bisa melirik ke bawah medial, tidak bisa. Kalau yang lumpuh nervus 6, dia nggak bisa melirik ke lateral. Ya, seperti itu. Itu kelainan otot-otot penggerak bola mata. Nah, lanjut selanjutnya nih. Ini apa nih? Mata ini kalau tidak iritasi diapain? Diapain? Dilumasi oleh air mata. Apa yang melumasi? Kelenjar air mata, ini dia glandula lacrimonis. Ini dia duktusnya, dia keluar. Makanya kita kedip-kedip gini supaya mata kita tidak iritasi. Bayangkan kalau mata kalian terbuka terus, tidak ada kedip-kedip iritasi, lama-lama dia keratitis, infeksi, buta langsung ya. Bisa langsung buta di luar. Makanya sering-seringlah kedip-kedip ya. Tapi nunduk, jangan ada porang. Dikira aneh-aneh nanti ya. Nah, itu makanya kita kedip-kedip itu supaya ini terlumasi dan tidak iritasi. Jadi harus lapisan air mata ada berapa?
cari lah ya. Nah, kalau kalian nangis ya, kalau kalian nangis kan nih banyak air matanya ya, jatuh dia ke sini terus kan, tumpah dia. Selain itu kalian juga ingusan kan? Iya enggak? Kenapa bisa ingusan? Air matanya masuk ke sini, ke kantus sini, kantus medialis ini, ya. Jadi punctum lacrimalis namanya di sini ya, masuk di sini air matanya, terus ke konka inferior, nasalis inferior. Makanya kalau kalian tetesin air mata juga rasa pahit di sini. Coba aja tetesan mata tes, pasti pahit langsung sini. Jadi masuk ke sini dia langsung. Nah, terkadang ini tidak bisa, dia tersumbat. Maka dilakukan pemeriksaan ya. Sepet kita masukkan sini, semprotin air, jatuh dia. Kalau dia jatuh airnya berarti tidak tersumbat. Tapi kalau tidak jatuh airnya berarti ada sumbatan. Sumbatan ini lama-lama bisa menyebabkan radang di sini, yang menyebabkan namanya dacryocystitis. Nah, ya, itu namanya pemeriksaan namanya anal test ya, anal test. Nah, diperiksa dacryocystitis. Nah, kalau peradangannya di sini namanya iya, dacryoadenitis. Namanya kelenjar adeno, jadi dacryoadenitis. Nah, kalau di sini dia meradang akut hordeolum. Kalau dia udah lama berbulanan, kalazion namanya. Ya. Nah, seperti itu. Itu makanya kalian kalau nangis itu ingusan. Ada yang tidak pernah nangis di sini? Pasti itu ingusan, padahal air mata yang keluar ya, bukan ingus. Nah, gitu aja. Ini bulbus olfactory. Nah. Terus apa lagi? Retina sudah. Udah, mata itu aja.